Roy Suryo CS ngarep mediasi nih. Benar. Waduh, mending kubur saja dah. Harapan mereka untuk mediasi. Bapak Jokowi sekali lagi nih teman-teman, negesin mediasi itu no. Enggak ada tuh yang namanya mediasi. Kalau begitu, pihak kepolisian siap-siap lebih gercep lagi. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama sampai habis ya. Untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan di ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Di sini Bapak Jokowi ini teman-teman ya. Untuk kesekian kalinya Pak Jokowi teman-teman menegaskan kalau tidak ada tuh yang namanya mediasi damai di kasus ini. Dan lagi-lagi dia menegasin kalau akan menunjukkan semua dokumennya, ijazahnya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ijazah universitas. Dan di saat itulah nanti, disitulah Roy Suryo CS benar-benar mengetahui kalau nasib mereka, kalau memang inilah akhirnya dari kisah keributan kegaduhan selama ini. Siap-siap mereka ini masuk bui. Berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu, bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu. Berarti data-data orang lainnya juga palsu dong, Pak. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah sekarang masalah tantangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Karena ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Ismon itu memang ada yang tidak ditandatangani. Nah kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu, mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan, lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda. Waduh, Dian Sandi membeberkan fakta demi fakta di hadapan Roy Suryo Rismon. Mereka cuma terdiam melongo mendengarkan dengan baik fakta-fakta yang memang itu kenyataannya. Mau membantah pun udah nggak bisa. Keributan-keributan selama ini teman, dipastikan yang rugi adalah mereka itu juga, Roy Suryo CS dan rombongannya. Teman-teman, jangan kalian kemudian takut. Di penjara itu hanya bagian dari sikap kita ketika di dunia. Tetapi di akhirat, insya Allah, mereka yang korupsi, mereka yang bohong, mereka harus tetap nanti akan diadili dulu di sini sebelum nanti di akhirat. Setuju? Jadi KPK segera proses itu yang namanya pelaporan sosial. Setuju? Jangan pernah diam, jangan hanya anaknya, mantunya juga harus diproses. Jadi sekali lagi, kalau kita ada pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Persis jawaban bapaknya dulu. Sudah, tapi belum. Maka teman-teman semua, mari kita semua tetap bersemangat di Hari Internasional Anti Korupsi ini. Mari kita terus bergerak, terus
Roy Suryo sambil membawa-bawa nama Tuhan. Ya, di sini Roy Suryo tidak malu membawa-bawa nama Tuhan hanya untuk mencari simpati masyarakat. Aduh. Kemudian di sini poinnya lagi teman-teman. Di sini Roy Suryo mengatakan kesiapannya kalau semisal dia di penjara. Waduh, berarti bagus. Apalagi Roy Suryo ini kan pernah di penjara. Jadi sudah tidak heran lagi kan bagaimana situasi penjara. Wah, bagus. Ini yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti. Yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Wah, Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, Bapak datang. Anda peneliti, Bapak datang. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. waduh. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini semua satu lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Roy? Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara, Mas Roy. Dan saya akan bela kalau Anda masuk penjara. Oke, nanti. Saya akan minta kepada Pak Jokowi, kawan-kawan ini tidak boleh di penjara. Mungkin bukan Jokowi menentukan. Bentar. Gantian. Saya warga negara kan. Mereka ini juga korban dari sebuah sistem negara yang amburadul, kemarahan, dendam politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral PDIP, dinasti politik ini. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Roy Suryo hanya terdiam mendengarkan ini ceramah dari Faisal Assegaf yang merupakan kubu mereka sendiri. Tapi terakhir ini teman-teman akhirnya pecah kongsi dan malah menyerang, menceramahi, mencoba mensadarkan ini Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana kalau menurut pendapat kalian panjang lebar tadi yang disampaikan oleh Faisal ini?